Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi, NPM saya 007. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah pemikiran Islam tentang bank. Mari ke video. Perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah. Ini sejarahnya itu di dalam sejarah perekonomian umat Islam. Kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Seorang sahabat Rasul yang bernama Zubair bin Al-Awam memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yaitu yang pertama, dengan mengembalikan uang, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Kedua, karena bentuk pinjamannya, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas juga melakukan pengiriman barang ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Mekah ke adiknya Mishab bin Zubair yang ditinggal di Irak. Pada zaman itu juga pengguna cek sebagai modal bagi hasil sudah dikenal pada masanya. Perbankan di zaman Bani Umayyah berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang yang beredar pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperuntukkan karena setiap uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sok atau cek dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yaitu menerima deposit, menyalurkannya, dan menerima uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Perkembangan perbankan di Eropa itu ketika mulai bangkit dan dari keterbelakangannya dan mengalami inisan. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern. Mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Terus selanjutnya ada perbankan syariah modernnya. Usaha modernisasi pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan. Tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya, usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan oleh di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Montgomery Local Savings Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Kesuksesan Montgomery ini memberikan inspirasi bagi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Perkembangan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan ke International Islamic Bank. Proposal ini diajuin juga ke Federal Bank Islam. Intinya, usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan satu sistem kerjasama dengan skema bagi untung. Akhirnya terbentuklah IDB, Islamic Development Bank. Perkembangan Islam di Indonesia
pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan regulasi perbankan, membuka kesempatan dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Sebagai hasil kerja tim perbankan, MUI mendirikan sebuah bank pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tahun 92 ya. Nah, itulah awal mula sejarah bank dari zaman dulu hingga zaman sekarang ya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.